فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, أما بعد. Pertemuan yang lalu kita masih pada hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, hadis yang agung yaitu ad-dinun nasihah. Nah, dan masih terkait dengan masalah nasihat. Hadis setelahnya, akhwan, hadis yang ke-56. Kita langsung baca. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Abdullah ibn Numair al-Hamdani Abu Hisham al-Kufi, seorang yang thiqah min ahli sunnah, wa Abu Usamah Hammad ibn Usamah ibn Zaid, seorang thiqah, rubbama dallas, terkadang melakukan tadlis. An Ismail bin Abi Khalid, thiqatun thabtun. An Qais, yaitu Qais yang dimaksud Qais ibn Abi Hazim Al-Bajali Al-Ahmasi, juga seorang thiqah, bahkan dia mukhadram. Mukhadram yaitu apa? Yang mendapati masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mendapatkan rezeki untuk berjumpa dengan beliau. Naam, sampai wafatnya. Naam, tinggal kurang satu hal saja untuk menjadi sahabat, yaitu apa? Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mendapatkan rezeki. Naam, untuk bisa menjadi sahabat. Qais bin Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, sahabat yang utama, akhwan. Naam, yang juga dikenal dengan kegagahannya. Dikhilafkan tentang kapan awal beliau masuk Islam. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Al-Fath memberikan kesimpulan, was-sahih annahu aslama sanatal wufud sanata tis'in. Wa wahima man qala innahu aslama qabla mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 40 yauman. Yang sahih bahwasanya beliau masuk Islam pada sanatul wufud, yaitu tahun dikirimnya para utusan. Di tahun inilah banyak sekali utusan yang datang. Tahun keberapa ini sanatul wufud, Raihan? Sanat tis'in, tahun keberapa? Tahun ke-9 Hijriyah. Nah, berarti berapa tahun beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekitar berapa tahun berarti Salman? Kalau masuk Islam tahun 9, berarti berapa tahun berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, di bulan Rabiul Awal di tanggal keberapa? 12 Rabiul Awal. Sehingga ya sekitar 2 tahunan. Nah, sekitar 2 tahunan beliau berguru
mulazamah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan digelari oleh Umar bin Khattab huwa Yusufu hadhil ummah. Kalau ditanya siapa Yusuf umat ini, siapa? Yahya Jarir Ibnu Abdullah. Ini diingat-ingat faedah ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan nama kegagahan, kegantengan pada beliau melebihi yang lain. Nah, dan beliau memiliki andil yang sangat besar pada kemenangan perang Qadisiyah. Dan juga di antara jasa beliau dalam memerangi kesyirikan yaitu diutusnya beliau kepada Dzil Khalasah untuk menghancurkan berhala yang ada di sana. Dan diberi kedudukan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jarir, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wa la ra'ani illa tabassam." Nabi tidak pernah kemudian hajabani, yaitu melarang beliau untuk bertemu dengan Nabi. Ingin ketemu Nabi senantiasa menemuinya. Semenjak aku masuk Islam, ini menunjukkan pemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali. Dan tidaklah beliau melihatku kecuali beliau tersenyum. Baik. Ini tentang Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi likulli muslim. Jarir bin Abdullah mengatakan, aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas penegakan salat dan penunaian zakat serta memberikan nasihat kepada setiap muslim. Nah, pada hadis yang agung ini Jarir mengkhabarkan ikhwan tentang baiat yang beliau berada di atasnya, yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 3 hal. Nah, pertama penegakan salat, yang kedua penunaian zakat, dan yang kedua untuk senantiasa menasihati setiap muslim. Dan syahid dari hadis ini yaitu lafaz yang terakhir, wan nushi likulli muslim. Adapun tentang salat dan zakat dikhususkan di sini, Nabi mengambil baiat dari Jarir karena apa? Karena keduanya adalah rukun terpenting setelah syahadatain. Dan tidak menyebut puasa dan yang lainnya ikhwan karena sudah masuk dalam as-sam'i wa ta'ah yang nanti akan kita baca pada riwayat setelahnya. Baik, karena pada riwayat yang akan disebutkan oleh Imam Muslim, di antara yang belum disebutkan pada riwayat pertama itu yaitu as-sam'i wa ta'ah, ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat, berarti mencakup semua apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariat.
Di antara faedah hadis ini, akhwan, jelas, disyariatkannya mengambil baiat untuk senantiasa memberikan nasihat kepada kaum muslimin dengan tidak mengkhianati mereka, menginginkan kebaikan pada orang-orang yang beriman. Juga dari hadis ini menunjukkan wajibnya nasihat di kulli muslim, karena ghish, menipu, kemudian menjerumuskan pada keburukan itu adalah hal yang dilarang. Juga pada hadis ini menunjukkan kedudukan nasihat di dalam Islam, di mana Nabi SAW memberikan perhatian sehingga mengambil baiat dari Jarir untuk hal tersebut. Dan penunaian apa yang telah diambil baiat adalah wajib. Dan dalam riwayat yang akan datang nanti ada Nabi SAW katakan fi mastata'ta, pada hal-hal yang engkau mampu, menunjukkan bahwasanya dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kecuali apa yang sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Ini pada riwayat yang pertama, dan insyaallah ada beberapa riwayat berikutnya dan padanya tambahan faedah selain yang ada dalam hadis ini. Walhamdulillahirabbil alamin.